Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Zofri dengan NIM 2210932016. Pada video ini, saya ingin menjelaskan tugas saya mengenai pemodelan rantai pasok industri keripik singkong untuk minimasi total biaya produksi dan distribusi. Pertama itu latar belakang. Industri keripik singkong memiliki potensi besar di industri berkat melimpahnya bahan baku dan tingginya permintaan pasar. Namun, keberlanjutan bisnisnya sangat bergantung pada pengelolaan rantai pasok yang efisien. Rantai pasok ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari petani singkong, pemasok bumbu, minyak goreng, dan kemasan, hingga proses produksi di pabrik yang mencakup pengupasan, penggorengan, dan pengemasan. Produk kemudian disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke tiga distributor utama, di mana itu ada distributor A, B, dan C, yang selanjutnya menyalurkan ke retailer seperti toko kelontong, koperasi, dan marketplace online, hingga ke customer akhir. Aliran barang, informasi, dan uang dalam rantai ini memerlukan koordinasi dan perencanaan yang matang untuk memastikan pemenuhan permintaan pasar secara tepat, waktu dengan biaya minimal, dengan pendekatan sistematis dan penggunaan model optimasi. Industri ini sangat meningkatkan efisiensi operasional, merespon pasar lebih cepat, dan menjaga daya saing serta keberlanjutan bisnis. Berikutnya itu untuk diagram rantai pasok dapat dilihat pada slide ini, di mana ada tiga supplier, diantaranya itu petani singkong, pemasok bumbu, pemasok minyak, dan pemasok kemasan. Lalu produk itu dikirimkan ke inventory raw material, lalu dikirim ke manufacturer untuk diolah menjadi produk jadi, dan produk itu dilanjutkan ke inventory finish product. Setelah itu produk didistribusikan ke tiga distributor, yang dimana itu ada distributor A, B, dan C, yang memiliki retailer masing-masing dan hingga ke customer masing-masing. Pada diagram ini juga dapat dilihat aliran barang, informasi, dan uang. Untuk aliran barang itu bergerak dari hulu ke hilir, sedangkan untuk aliran informasi itu terjadi dua arah, dan aliran uang itu terjadi dari customer hingga ke supplier. Berikutnya untuk rumusan masalah pada pemodelan ini yaitu menentukan skema produksi, alokasi bahan baku, distribusi ke gudang, dan retailer secara optimal, dengan tujuan untuk meminimalkan total biaya dan memastikan permintaan konsumen terpenuhi tepat waktu. Dan tujuannya itu untuk meminimalkan total biaya operasional. Berikutnya itu untuk asumsi-asumsi yang digunakan pada pemodelan ini, diantaranya yang pertama itu ada permintaan pasar itu deterministik, lalu yang kedua ada kapasitas produksi dan penyimpanan terbatas, yang ketiga itu tidak ada kelebihan pasokan, yang keempat harga bahan baku itu dianggap konstan atau sama. Yang kelima itu produk tidak mengalami kerusakan selama pengiriman. Yang keenam itu distribusi dilakukan secara mingguan atau lead time-nya itu 1 minggu. Dan yang ketujuh itu tidak ada backlog. Dan yang terakhir itu waktu proses dari bahan baku jadi produk dalam satu periode. Berikutnya untuk variabel dan parameter yang digunakan pada pemodelan ini. Yang pertama itu untuk parameter, ada yang pertama itu demand di atau permintaan yang dijelaskan dengan parameter D. Lalu ada kapasitas produksi itu P, kapasitas gudang itu G, dan ketersediaan singkong itu B. Lalu biaya produksi per unit di setiap pabrik itu dijelaskan dengan huruf C. Lalu biaya penyimpanan itu H, dan untuk biaya transportasi unit dari I ke J itu dilambangkan dengan TIJ. Lalu berikutnya itu untuk variabel keputusan, diantaranya ada jumlah unit keripik yang diproduksi dilambangkan oleh Y, jumlah produk yang dikirim itu X, dan jumlah stok tersisa di gudang itu S. Berikutnya masuk ke formulasi matematis dari pemodelan ini. Yang pertama itu fungsi objektif. Fungsi objektif di sini merupakan minimasi Z atau minimasi biaya, di mana minimasi Z itu sama dengan sigma T dikali dengan C, C dikali Y ditambah dengan sigma H dikali S dan ditambah dengan sigma T dikali X. Dengan fungsi kendala itu yang pertama ada batasan produksi, di mana batasan produksi itu sendiri merupakan produk yang diproduksi atau Y itu
lebih kecil atau sama dari kapasitas produksi. Berikutnya ada ketersediaan bahan baku, kapasitas gudang, pemenuhan permintaan, dan fungsi non-negatif. Berikutnya itu masuk ke justifikasi model pada pemodelan ini, antaranya yaitu kelayakan operasional atau model ini dapat digunakan oleh pelaku industri sebagai alat bantu pengambilan keputusan produksi dan distribusi. Yang kedua itu ada fleksibilitas. Model ini dapat diperluas untuk mempertimbangkan ketidakpastian permintaan atau penurunan kualitas produk. Yang ketiga itu ada keterpakaian langsung. Pemodelan ini atau model ini dapat dikembangkan menjadi sistem berbasis software seperti Excel solver, Python, dan Games untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir itu model ini relevan untuk UMKM atau cocok untuk industri menengah dengan jaringan pemasok dan distributor terbatas namun bervariasi. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai pemodelan rantai pasok industri keripik singkong. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.